Oke, Maksneter, langsung aja kita masuk ke soal berikutnya, masih di bab yang sama, yaitu bab sel. Oke. Bagian yang hanya terdapat pada sel tumbuhan adalah, ya, kita lihat pada layar sebelah kanan adik-adik semua. Ini kakak telah membuatkan tabel perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Pembedaan yang pertama yaitu mengenai dinding sel. Kira-kira ada nggak sih yang namanya dinding sel itu di sel hewan? Ya, di sel hewan ini tidak memiliki dinding sel. Maka yang ada pada sel hewan yaitu membran sel. Fungsi sama yaitu sama-sama sebagai pelindung dari sel. Sedangkan pada sel tumbuhan ini terdapat dinding sel. Oke, kira-kira apa yang terjadi jika sel hewan ini tidak memiliki dinding sel? Nah, ini berpengaruh pada bentuk sel. Bentuk sel pada sel hewan ini tidak tetap. Tidak tetap dan juga tidak kaku. Kebalikan dari sel hewan, sel tumbuhan sendiri memiliki bentuk yang tetap dan kaku. Nah, ini berpengaruh karena dinding sel sendiri mengandung yang namanya pektin, hemiselulosa, selulosa, lignin yang membuat dinding sel menjadi kaku. Maka bentuk selnya pun menjadi tetap dan kaku pada sel tumbuhan. Oke, lanjut. Pembedaan yang ketiga adalah sentriol. Nah, di sel hewan ini dia memiliki sentriol. Sentriol tampak jelas. Sedangkan pada sel tumbuhan ini tidak terlihat jelas. Tidak jelas. Ini terlihat tampak jelas. Oke, lanjut. Plastid. Plastid ini dibedakan menjadi 3. Ada yang namanya leukoplast, ada yang namanya chromoplast, ada yang namanya chloroplast. Nah, kalau dengar kata-kata chloroplast, pasti ada hubungannya dengan yang namanya fotosintesis. Kira-kira yang bisa melakukan fotosintesis itu di mana? Yaitu di sel hewan. Maksud kakak di sel tumbuhan. Sedangkan pada sel hewan dia tidak melakukan fotosintesis, maka tidak terdapat plastid. Oke, lanjut. Pembeda yang ke-5 yaitu vakuola. Nah, pada sel hewan ini ada tapi sangat kecil atau tidak ada. Sedangkan pada sel tumbuhan ini sangat besar, berukuran besar. Sebagai apa? Fungsinya untuk tempat cadangan makanan. Nah, kalau sel tumbuhan tadi kan berfotosintesis, berarti dia menghasilkan makanan. Maka dia harus menyimpannya di vakuola. Pembeda selanjutnya yaitu lisosom. Lisosom ini, lisosom hanya terdapat pada sel hewan, tapi tidak terdapat di sel tumbuhan. Oke, langsung kita lihat pilihan jawabannya. Kira-kira nukleus ada nggak sih pada sel hewan dan tumbuhan? Ya, nukleus ada. Nukleus ini bersifat general atau umum, sedangkan vakuola ini juga sama. Di sel hewan ada atau tidak ada, di sel tumbuhan terlihat besar. Di keduanya ada. Ini salah, berarti di keduanya ada. Bukan ciri khas dari sel tumbuhan. Kita lanjut, lisosom. Lisosom ini hanya terdapat di mana? Tadi lisosom hanya terdapat di sel hewan. Sedangkan plastida baru ada di sel tumbuhan. Nah, berarti jawaban yang B juga salah. Lanjut. Yang C, plastida. Ya, plastida benar ada di sel tumbuhan. Di dinding sel ada nggak? Ya, dinding sel ada. Berarti jawabannya yang C. Kita lanjut lagi yang D. Kira-kira lisosom di mana tadi? Di sel hewan. Salah. Dinding sel di tumbuhan. Oke, ini juga salah. Mitokondria ada di sel hewan dan sel tumbuhan. Di keduanya ada, sedangkan di dinding sel hanya terdapat di sel tumbuhan. Nah, ini juga salah karena mitokondria ini bersifat umum. Atau di keduanya ada. Berarti jawabannya yaitu yang C. Oke, Maksneter, sekian bahasan mengenai soal ini. Tetap belajar, tetap semangat di Mathspedia, The Winner Solution.